Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ambarwati dari semester 3C. Akan mereview jurnal hukum administrasi negara, yaitu tentang reformulasi diskresi dalam penataan hukum administrasi, yang ditulis oleh Arfan Faiz Muhlizi, SHMH, Kepala Subbidang Fasilitasi Jabatan Fungsional Penelitian Hukum dan Penelitian Puslitbang BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. Delegasi perundang-undangan serta demi pemenuhan kepentingan umum. Selain itu, pembuatan diskresi juga dibatasi oleh asas-asas hukum administrasi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Tetapi euforia semangat pemberantasan korupsi melihat bahwa tanpa dituangkan dalam regulasi atau undang-undang, maka pagar yang membatasi kewenangan mengeluarkan diskresi pejabat negara akan mudah diterobos oleh pejabat negara. Pemikiran semacam ini dilandasi oleh pengalaman historis bahwa pada masa lalu diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara cenderung merugikan masyarakat dan mengeruk kekayaan negara. Padahal teori mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar pembuatan diskresi sudah banyak, tapi dalam prakteknya tidak dijalankan oleh para pejabat. Hal inilah yang mendorong formalisasi AUPB dalam hukum positif. Teori mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB telah banyak sekali berkembang di Belanda. Di Belanda, AUPB ini disebut Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Sementara di USA disebut the Principle of Good Public Administration. AUPB ini pada dasarnya adalah Code of Ethics, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah terjadi formalisasi AUPB dalam hukum positif. Formalisasi ini diadopsi juga oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa tata usaha negara. Formalisasi ini juga terlihat dengan disusunnya RUU Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Keberadaan undang-undang tersebut nantinya bisa menjadi batasan secara hukum pembuatan diskresi sebagai fungsi kontrol, mencegah terjadinya detornamen de pouvoir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.